Misalnya karena di kita ingin perkotaan. mengembangkan gurame, sangat mungkin. Ya misalnya ukuran 20 meter, berarti kan bisa 5 kali 4. 5 kali 4 kalau ikan gurame bisa kepadatan 10 ekor. 20 kali 10, 200 ekor. Kalau Pak Budi misalnya target 1 ekor 1 kilo, berarti dapat 2 kintal Pak. Wah, 2 kintal gurame harga jual di Bandung 60.000. 60.000. Udah dapat 12 juta Pak. Ada tujuan misalnya sekaligus perikanan untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan, sampah, itu bisa diselesaikan. Ya, Karena perikanan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus terintegrasi. betul. Ada ikannya, ada airnya, ada pakannya. Berarti kan bisa semua terlibat sebetulnya ya, Iya, bukan semua hanya terlibat. perikanan Sehingga saja gitu ya. perikanan itu bukan tunggal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam lagi warahmatullahi dengan wabarakatuh. saya Budiana di channel Lewat Jam Kerja. Di siang hari ini alhamdulillah cuaca cukup segar. Walaupun beberapa hari kemarin hujan ya Pak Adit ya. Alhamdulillah kita akan ngobrolin terkait dengan tema-tema tentu yang sangat menarik. Dan hari ini kami undang Bapak Ahmad Hadadi. Assalamualaikum Pak Hadadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, jadi ini episode ke-7 Pak Hadadi. Kita juga ingin membagikan pengalaman-pengalaman inspirasi dari Pak Hadadi kepada sahabat Lewat Jam Kerja. Kan Pak Hadi ASN Jawa Barat ya Pak Hadi ya. Bagaimana Pak Hadadi bisa memberikan mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya sebagai ASN. Apakah waktunya memang full di kantor atau ada memang waktu-waktu yang kita bisa aktivitas di luar sehingga lebih produktif gitu. Gimana Pak Hadadi? Ya, terima kasih Pak Budiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat. Kenalkan saya Ahmad Hadadi. Sekarang bekerja di pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pustakawan. Pustakawan ahli utama. Masya Allah. Untuk sebagai pustakawan ahli utama, saya ditugaskan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih literat. Ya, termasuk dalam kegiatan perpustakaan ada program transformasi perpustakaan. Transformasi perpustakaan. Berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan. Sehingga perpustakaan itu tidak hanya memberikan layanan pustaka, menyiapkan tempat perpustakaan untuk membaca masyarakat, tapi kita juga mentransfer hasil-hasil kajian, hasil-hasil penelitian untuk disampaikan kepada masyarakat untuk dicoba dan diterapkan sehingga masyarakat bisa lebih menikmati, bisa lebih merasakan manfaat dari hasil informasi, hasil bacaan. Kira-kira itulah tugas saya. Ya, cukup berat juga karena kalau lihat dari tingkat baca masyarakat Indonesia kan cukup masih rendah. Perlu ya. ditingkatkan. Perlu ditingkatkan intinya lah ya. Apalagi dengan ada seperti ini Pak Hadadi kan kita tergoda dengan ini kebanyakan nih. Syukur untuk membaca, tapi kadang-kadang kan untuk cari informasi-informasi ringan. Tapi kan ini Pak Hadadi kan sudah cukup lama ya di ASN, mungkin sempat berpindah-pindah gitu. Mungkin bisa diceritakan dari awal prosesnya. Kemudian yang tadi yang di awal, mungkin ada waktu-waktu yang Pak Hadadi isi dengan kegiatan-kegiatan, bisa jadi hobi, bisa jadi mungkin kegiatan lain tapi masih nyambung dengan keilmuan lah itu Pak Hadadi. Ya, jadi yang pertama tadi saya sebagai pustakawan ahli utama. Terus yang kedua kita bicara pengalaman. Oh, pengalaman. Saya sebagai ASN tingkat praktisi, tingkat rendah lah sebagai pelaksana. Awal saya masuk di Kementerian Kelautan Perikanan. Dan saya bekerja di Balai Budidaya Ikan Air Tawar. Balai Budidaya Ikan Air Tawar yang berlokasi di Sukabumi. Oh, dulu jadi pertama di Sukabumi. Tugas saya mengelola kolam, mengurus ikan, mengembangbiakan ikan. Jadi saya sebagai teknisi. Kemudian saya mencoba ingin mengembangkan diri dalam arti
Ya, saya punya kemampuan teknis dan bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Ya. Ada masyarakat yang ingin mendapatkan konsultasi atau memberikan bimbingan yang lebih leluasa, tidak hanya pada saat hari kerja saja, karena mungkin betul. pada hari kerja terbatas. Sehingga beliau mengundang saya pada hari libur, misalnya hari Sabtu dan Minggu, dan ingin melihat kondisi kolamnya, kondisi ikannya, sehingga saya memberikan layanan konsultasi. Itu awalnya. Awalnya, misalnya ada masyarakat ingin mengembangkan kolam, sehingga saya berikan layanan bagaimana cara membuat kolam. Terus yang kedua, kira-kira ikan yang cocok apa? Maka karena tidak semua ikan yang bisa dikembangkan. Jadi ada ikan, ya seperti ada ikan mas, ada ikan nila, ada ikan gurame, ada ikan lele. Itu semua memiliki kekhususan. Ya, tidak semua kolam bisa diisi oleh sembarang ikan. Ya. Apalagi dicampur gitu ya. Ya, ada ikan yang kanibal, ada ikan yang baik-baik saja, ada yang ikan memang saling sinergi, berkomunikasi, saling menguntungkan. Ada yang sifat predasi, dia jadi predator, ada yang saling mutualisme. Kira-kira itulah. Ngambil kutubnya gitu ya. Jadi kira-kira itu layanan konsultasi. Oke. Dari layanan konsultasi itu kemudian ya jadi berkembang. Yang banyak orang yang tahu, saling merekomendasikan. Jadi saya punya mitra, banyak kenalan, dan banyak masyarakat yang perlu mendapatkan produk kayak benih ikan yang berkualitas, induk ikan yang berkualitas. Sehingga saya melihat ini ada peluang nih. Peluang bisnis di lewat jam kerja. Di luar jam kerja. Ya, dan ini untuk menghasilkan cuan. Kira-kira itulah yang ketertarikan saya. Awal juga saya tidak punya uang cash, saya tidak punya lahan, ya berinisiatif sewa. Ada tetangga yang punya sawah, airnya bagus, kemudian saya sewa, dibuatkan kolam. Dari sewa berkembang akhirnya lahan itu jadi sendiri. Milik. Memang waktu itu kan harganya juga murah. Beli sesuai dengan kemampuan, dicicil. Saya mulai dari tahun 90-an lah. Tahun 90. Ya, sudah mulai merintis usaha. Ya. Tahun 90 sudah merintis usaha, dan sekarang usaha itu masih ada di Sukabumi. Sudah berkembang, alhamdulillah. Udah berapa puluh tahun nih Pak Denny ya? Maksudnya sudah cukup inilah ya. Ya, sudah lebih dari stabil 20. Udah 20 tahunan lebih lah. Pak Denny sudah tidak bekerja di Sukabumi, tapi ikannya masih terus menghasilkan gitu ya. Di sana ada pegawai, ada lahan. Pegawai saja bisa sampai 10 orang. Yang terlibat berarti cukup luas lah lahan ya Pak Denny. Ya, alhamdulillah lah, cukup lah. Ya kan berarti dari latar belakang keilmuan yang sesuai gitu ya Pak Denny. Kemudian Pak Denny mencoba untuk memanfaatkan waktu ketika setelah usai jam kerja gitu ya. Berarti kan awalnya Pak Hadadi bisa dikenal oleh masyarakat memang dari aktivitas pokok ya Pak Dia. Dengan mungkin dari tempat kerja Pak Hadadi sering ke masyarakat juga gitu ya, atau memberikan penjelasan-penjelasan gitu ya. Dan ini sekarang masih, walaupun sudah di Bandung katakan, Pak Hadadi masih sering beraktivitas. Jadi saya hampir tiap minggu sering ke Sukabumi. Dan itu memang sengaja karena untuk memberikan arahan, untuk mengontrol, memberikan bagaimana usaha pengembangan selanjutnya. Menjadi hiburan sendiri Mas. Dan itu menjadi hiburan. Apalagi ada ikan-ikan yang memang sifatnya menghibur, seperti ikan koi, ikan hias ya. Dilihat sudah ini ya. Ya, selain untuk bisnis juga bisa untuk menjadi hiburan, menjadi mainan. Oke. Kalau orang lain hiburannya misalnya dalam bentuk apa gitu ya. Pak Hadadi memang cinta mati kepada ikan atau gimana? Ya, memang dibuat, memang background keilmuannya di sana, usaha di sana, akhirnya mencintai ikan dan ini.
Tapi kan kalau kita ngelihat ya, kayak misalnya bisnis-bisnis seperti itu, kalau pandangan secara umum kan mungkin berisiko gitu Pak Dia. Ya, jelas berisiko. Nah ini risiko misalnya banjir, ya. Risiko kematian ikan, risiko terserang penyakit, risiko juga dicuri oleh karena ikan itu kan ya menjadi ya menarik lah, menggoda orang. Digoreng juga enak. Tapi kalau ke Sukabumi kan baliknya ada di Sukabumi ya. Mungkin ada memang masyarakat sekitar situ mata pencarian ikan atau seperti apa nih? Ya, jadi latar belakangnya yang pertama Sukabumi itu dikenal sebagai sentra produksi perikanan. Oh, sentra produksi perikanan. Sehingga untuk Jawa Barat Sukabumi adalah sebagai pionir, sebagai tempat untuk mengembangkan ikan. Sehingga ikan-ikannya menjadi rujukan, bahkan diminati oleh banyak daerah termasuk luar Jawa. Contoh misalnya daerah Sumatera, Kalimantan sampai ke Papua. Suplai dari sini. Karena ditunjuk juga oleh kelembagaan, oleh kementerian itu menjadi pusat pengembangan ikan air tawar. Berarti kan ini akan menjadi apa ya? Tapi kan di daerah-daerah lain mungkin ada juga ya, misalnya kayak balai-balai seperti yang ada di Sukabumi. Ya, khusus untuk air tawar, balai besarnya ada di Sukabumi. Untuk air payau, kementerian itu menunjuk ada di Jepara. Untuk laut ada di Lampung. Jadi bersyukur untuk Jawa Barat, Sukabumi dijadikan sebagai pusat pengembangan budidaya ikan air tawar. Termasuk dengan misalnya kayak teknologi baru untuk pengelolaan ikan itu juga ada di sana ya? Ya, jadi mulai dari teknologi breeding, pemijahan ikan, teknologi nutrisi, pakan ikan, teknologi tentang pengendalian penyakit ikan, dan teknologi pengolahan ikan. Sehingga ikan menjadi produk-produk yang mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Waktu banyak yang waktu Pak ada sebagai konsultan ke masyarakat gitu ya. Kebanyakan mereka Pak Dedi, terkendala di mana? Kebetulan saya ini punya keahlian dalam hal breeding. Breeding? Ya, pemijahan ikan. Pemijahan. Perkawinan ikan, ya. Jadi ada beberapa ikan yang bukan jadi ahli perkawinan ikan ya. Bukan ikan asli Jawa Barat. Contohnya ikan apa tuh Pak? Contoh misalnya dulu lele dumbo. Lele dumbo. Lele dumbo. Terus misalnya ada jenis-jenis ikan yang dari luar. Contoh dari Thailand itu ada patin. Ikan patin. Itu dari Thailand asalnya. Ada ikan grass carp, ada ikan mola. Itu ikan-ikan yang diintroduksi dari luar negeri. Kemudian diminati oleh masyarakat. Mungkin ada contoh misalnya lele kita lokal tidak bisa berkembang besar. Lele lokal itu bahkan ada bisanya sehingga bisa berbahaya. Sehingga tidak menjadi besar. Maka mengembangkanlah masyarakat memilih lele dumbo. Lele dumbo lebih bersahabat, gampang diproduksi dan jumlahnya bisa besar. Nah itu yang akan diajarkan kepada masyarakat gitu ya. Ya. Nah, sehingga masyarakat ingin dapat benih. Dia belum dapat benih. Terus sudah punya ikan-ikannya besar, sudah jadi indukan. Bagaimana cara memproduksinya, memperbanyaknya. Maka ketika itu saya punya keahlian, maka saya membantu. Bagaimana cara memijahkan, bagaimana cara mengendalikan penyakit. Dari sanalah. Dari sana kemudian menjadi satu kegiatan usaha tambahan. Betul. Dan ini tidak mengganggu jam kantor lah ya. Karena kan dilakukan di luar jam kerja nih. Ini berarti bisa menjadi alternatif ya buat teman-teman sahabat lewat jam kerja yang punya keahlian sama dengan Pak Hadadi, kemudian juga punya hobi gitu ya, senang memelihara ikan atau ingin berbisnis di bidang perikanan. Ini bisa menjadi nanti mungkin bisa ngobrol langsung dengan Pak Hadadi nih. Oke, kalau
sekarang ini kan berarti Pak Haryadi sudah bisa udah punya lahan sendiri, kelola sendiri. Pak Haryadi di sini, ini cara-cara memanagenya seperti apa ini? Ya, kalau sudah berjalan kan sebetulnya SOP-nya sudah ada. Sudah jelas, sehingga bagaimana cara mengawinkan ikan, pegawai sudah bisa. Ketika ada penyakit, preventifnya seperti apa, kuratifnya seperti apa. Kemudian pakan juga sekarang kan sudah cukup maju lah. Sehingga pakan ikan tuh berbagai jenis, berbagai ukuran sudah tersedia di toko lah kasarnya. Jadi kalau untuk praktis sudah sangat mudah. Sudah bisa ditinggal lah ya intinya. Namun sekarang persoalannya kan kita ingin mengembangkan usaha yang lebih efisien, yang lebih menguntungkan, sehingga masih perlu ada inovasi, perlu ada kreativitas. Bagaimana misalnya cara memproduksi yang tinggi, bagaimana cara menghemat pakan, ada pakan alternatif dan sebagainya. Nah itu perlu ada kreativitas, ada teknologi yang mudah, yang bisa diterapkan bahkan oleh masyarakat biasa. Dan itu ada ya, maksudnya kalau yang kita dengar terakhir kan yang apa tuh, yang kemudian startup gitu ya, fishery itu apa tuh ya? Nah, itu kan sempat tinggi startup gitu ya, kemudian sekarang. Ya, sebetulnya perikanan itu bisa dibesarkan, bisa menjadi industri besar. Bisa juga untuk skala rumah tangga, untuk konsumsi keluarga, untuk perekonomian keluarga, tergantung skalanya. Nah ini menarik nih, menarik. Kan memang terakhir-terakhir kita lihat lah ya, maksudnya ada yang pelihara ikan lele hanya di tempat yang kecil gitu ya. Ya, untuk di perkotaan. Di perkotaan. Kalau itu peluangnya gimana? Ada, jadi ada skala misalnya kita lele. Lele itu kelebihannya misalnya lele, gurame, bisa kepadatan tinggi. Lahan sempit. Lahan sempit gitu ya. Lahan sempit. Ya bisa mengembangkan dengan lahan-lahan seperti fiber, bisa menggunakan wadah-wadah dalam bentuk terpal plastik, dibingkai oleh misalnya kayu-kayu bekas. Ya dengan ukuran misalnya kita punya wadah bak 2x1 meter sudah bisa. Sudah bisa ya untuk mengelola itu ya. Cuman jumlahnya. Misalnya kapasitas 2x1 meter bisa panen 20 kilo bisa. Sangat bisa. Untuk keluarga sangat cukup lah ya. Sangat cukup. Jadi kita misalnya ingin makanan yang organik. Tanpa ada bahan-bahan aditif. Ya misalnya kita ingin ikan gurame nih. Gurame bisa di bak di belakang rumah. Seperti misalnya kita mengembangkan koi juga kan bisa di pekarangan dan bisa jadi hiburan, ikan menjadi hiasan di taman-taman. Sekaligus fungsi menjadi taman, bisa juga menjadi tempat usaha. Sangat mungkin. Bahkan beberapa ikan hias itu bisa dikembangkan di rumah, di ruangan kecil bisa. Akuarium gitu ya? Akuarium. Ya, banyak ikan-ikan yang sangat komersil ya. Jenis-jenis ikan tawar itu. Ya, yang jenis-jenis kecil ya kayak jenis tetra, jenis bisa koki, itu sangat bisa dikembangkan di apalagi yang lahan sempit itu ya. Ikan gapi, ikan neon tetra, ikan cupang gitu ya. Itu di dalam kelas botol-botol kecil bisa dikembangkan. Pak Haryadi sangat hafal nama-nama ikan nih. Bisa jelas dapat sepeda. Saya kan background-nya perikanan, Pak. Betul. Ya. Tapi kalau untuk ini nih, kan berarti pemeliharaan cukup, terus kemudian kan harus bisa diserap pasar. Kalau selama ini kebutuhan ikan cukup untuk besar. Jawa Barat gimana, Pak? Cukup besar. Jadi bahkan beberapa ikan itu tidak bisa dipenuhi oleh Jawa Barat. Walaupun Jawa Barat punya sentra perikanan di Subang untuk air tawar. Misalnya punya keramba apung di Cirata, Saguling, Jatiluhur. Tapi untuk ikan-ikan tertentu masih didatangkan dari Jawa. Dari Jawa. Contoh ikan lele dumbo banyak dari Jawa. Terus ikan gurame kita kalah saing oleh Jawa Tengah, Jawa Timur.
Sehingga untuk kebutuhan-kebutuhan Bandung, kota-kota besar, Jakarta itu banyak dari Jawa. Itu berarti untuk ini ya, konsumsi di restoran, Ya, rumah-rumah makan restoran, gitu ya. termasuk pecel lele. Ya, Oh. ini yang Pinggir-pinggir warteg-warteg jalan nih, di pinggir-pinggir pinggir-pinggir jalan jalan itu ya. kan menghidangkan ada lele, ada nila. Berarti memang UMKM sangat Ya, ini ya, ini sangat saling terkait lah ya. makanan rakyat lah. Ya, ya. Dan sekarang ternyata tidak hanya untuk kalangan bawah, kalangan high class juga sudah bisa menikmati ikan lele. Tentu yang penyajiannya lebih inilah lebih baik. Berarti kan Pak Hadadi rutin dari kantor dapat nih sebagai ASN. Tapi dari usaha-usaha itu juga terus lah ya. Alhamdulillah. Apalagi yang mungkin dikelola Pak Hadadi di teman-teman di karyawan di sana di Sukabumi, mungkin beberapa jenis ikan gitu ya. Ya, saya sekarang lebih mengutamakan ikan nila, ikan bawal tawar dan ikan gurame. Oh, ada juga ikan koi, ikan hiasnya. Lebih mudah atau karena? Ya, lebih mudah. Lebih mudah ya. Terus setiap berapa bulan sekali panen kemudian? Kalau ikan nila itu masa pembesaran itu 4 bulan. 4 bulan dari bibit apa? Dari ukuran istilahnya tuh sangkal ya. Ukuran 8 cm 10 cm. Oh, menjadi ini 4 bulan ya? Ya, 4 bulan bisa 1,6 kilo. Ukuran 200 gram, 150 gram. Kalau penyakit yang sering menyerang ikan ini penyakit apa biasanya? Tergantung jenisnya. Kalau untuk nila relatif tahan ya. Tahan, tapi ada juga serangan bakterial, ada serangan jamur. Kalau kita misalnya cuaca ekstrim sangat dingin sekali, biasanya ada masalah. Terus ketika panen handlingnya nggak benar, biasanya terinfeksi, terserang jamur. Oke, tapi kan ada di suatu saat waktu tertentu mungkin Pak Hadi pernah mengalami kayak mungkin ya dari sisi bisnis turun atau mungkin malah drop gitu ya. Mungkin bisa disampaikan ke kita. Ya, jadi yang pertama kalau kita terlalu mengandalkan pakan komersial, ya pakan pabrik. Ya kalau manajemennya tidak ketat itu bisa rugi kita. Oh, karena mungkin yang pertama ya tidak efisien. Misalnya yang pertama bibitnya bukan bibit unggul. Yang kedua kualitas airnya tidak dijamin. Oksigen rendah, banyak racun, misalnya amoniak tinggi, H2S tidak terkendali. Akhirnya pertumbuhan ikan tidak maksimal, pakan diberikan terus, jebol lah. Sehingga tidak menguntungkan. Benar-benar harus ini ya. Ya, harus dihitung. Harus dihitung. Air kan tidak sembarang air. Ya, air yang mengalir dari. Ya, airnya ada treatment dulu. Sehingga kualitasnya bagus. Kalau kurang oksigen perlu ada aerasi, tambah kincir, tambah suplai oksigen. Nah, itu kan maksudnya cukup banyak hal yang harus diperhatikan. Ya, kalau itu skalanya usaha industri, saya katakan begitu. Jadi sekarang kita mau pilih apa? Mau untuk bisnis skala besar, untuk skala rumahan, rumah tangga, namun bisa jual juga ke tetangga, atau sekedar hobi. Kalaupun misalnya saya memilih nih untuk rumahan, saya bisa untuk konsumsi pribadi, keluarga, saya juga bisa menawarkan ke tetangga-tetangga. Bisa, butuh minimal berapa? Ya, target misalnya kolam luas ya, gitu. Tergantung Pak Budi punya lahan berapa luas. Ya kalau misalnya punya lahan ya kayak di perkotaan ya, misalnya 20 meter persegi, maka pergunakanlah teknologi, misalnya bisa resirkulasi, airnya mengalir tambah pompa, tambah suplai oksigen, ada aerator, ya bisa begitu. Atau kita mengembangkan ikan-ikan yang tahan sehingga oksigen rendah pun bisa hidup. Contoh lele, gurame, dia bisa mengambil oksigen dari udara. Itu harus diperhatikan ya sebelum kita memilih mau jenis ikan yang mana ataupun karena keterbatasan yang ada di lahan kita. Misalnya kita ingin mengembangkan gurame sangat mungkin. Ya, misalnya ukuran 20 meter berarti kan bisa 5x4. 5x4 kalau ikan gurame bisa kepadatan 10 ekor. 20 kali 10 200 ekor. Kalau Pak Budi misalnya target 1 ekor 1 kilo,
berarti dapat 2 kintal, Pak. Wah. 2 kintal gurame harga jual di Bandung 60.000. 60.000. Udah dapat 12 juta, Pak. 12 juta. Tapi lama pemeliharaannya. Itu 4 bulan. Enggak, untuk gurame bisa 8 bulan, Pak. Jangan salah. Tergantung ukuran mulai ditanam. Oh, berarti ini memang harus benar-benar. Kalau gurame agak lama. Oke. Kalau lele bisa 2 bulan. 2 bulan bisa panen. Saya kira mungkin mencoba lele dulu kan. Lele iya boleh. Lele kan murah, gampang dijual. Kalau tadi ukuran 20 meter, Pak Budi bisa, ya saya sarankan misalnya di angka 50 ekor per meter aja. 50 ekor per meter berarti kalau 20 kubik bisa 1.000 ekor. 1.000 ekor biasanya panen itu sekilo 10 lah. Memang kecil, hanya 1 kintal. 1 kintal 2 bulan kali 20.000 uangnya. Ya dapat 2 juta. 2 juta lumayan. Lumayan untuk tambahan. Apalagi kalau hobi tuh, Pak. Ini kalau ada teman-teman nih, Pak, dari sahabat lewat jam kerja pingin konsul ke Pak Hadadi. Sangat mungkin. Sangat mungkin ya? Iya. Boleh lah. Bisa melalui WA, bisa ya WA call boleh. Mau datang ke kantor boleh. Oh, boleh ya. Walaupun sekarang sudah nggak, kan kantornya udah beda nih, tapi konsultasi bebas lah ya. Ya karena tadi ada program TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, sehingga ini kan hasil riset, ini hasil pengalaman di lapangan dari buku-buku yang sifatnya vokasi teknis, bisa disampaikan kepada masyarakat, diterapkan, dan kami pun membimbing, itu tugas saya. Jadi pustakawan sekarang ini bukan hanya meminjamkan buku, ya, betul. memberikan pinjaman buku, tapi juga memberikan konsultasi yang sifatnya teknis. Masih sangat nyambung. Masih sangat nyambung. Walaupun sekarang dengan konten yang perikanan ya. Oke, pendekatan yang berbeda saja. Ya, perlu dalam hal mengembangkan perikanan ini jangan mengandalkan ketergantungan kepada pabrik. Ketergantungan ke pabrik. Tapi kita harus mandiri. Ya, mengembangkan dengan potensi yang ada di sekitar kita. Bahwa perikanan itu bisa murah, bisa mahal. Bahkan bisa menyelesaikan persoalan. Dan yang lebih bagus adalah berintegrasi dengan aktivitas yang lain. Ya, contoh, mohon maaf ya, bahwa banyak limbah-limbah bisa dimanfaatkan, limbah dapur, limbah restoran, limbah-limbah makanan yang mungkin untuk manusia tidak bisa dikonsumsi, untuk ikan masih bisa, tapi diproses dulu. Contoh misalnya ada bakso, bakso ini tidak bisa dimanfaatkan kalau sudah basi, sudah terinfeksi oleh bakteri. Maka untuk perikanan ini masih bisa diolah. Bisa diolah dengan proses fermentasi sehingga bisa layak dimakan oleh ikan. Nah, ini pun bisa menjadi sumber energi sebagai sumber makanan. Makanan ikan. Makanan ikan. Dan itu lebih murah ya. Lebih murah. Kita ketergantungan. Terus misalnya limbah restoran diolah, ada proses fermentasi jadi pakan ikan. Kalau selama ini kan masing-masing gitu ya Pak Didi ya. Limbah restoran mungkin. Ya, jadi akhirnya kan jadi persoalan. Iya, betul. Coba kalau dipisahkan, bareng, dipilah, gitu ya. Limbah dapur, limbah restoran, limbah yang organik, ini bisa dijadikan sumber makanan ikan. Nah, ini yang kita harus mulai dari mana nih kalau misalnya biar terintegrasi? Iya. Jadi tergantung tujuan. Tujuan misalnya untuk tadi hobi, untuk menambah ekonomi keluarga, itu ada paketnya. Ada tujuan misalnya sekaligus perikanan untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan, sampah, itu bisa diselesaikan. Karena perikanan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus terintegrasi. Betul. Ada ikannya, ada airnya, ada pakannya. Pakan itu bisa dikembangkan secara natural, bisa pendekatan potensi alam. Contoh misalnya, ikan itu memanfaatkan cacing air, cacing sutra namanya. Cacing sutra itu perlu bahan organik, perlu media lumpur. Kita bisa mengembangkan pakan untuk ikan, sehingga itu menjadi usaha sendiri, industri.
Berarti kan bisa semua terlibat sebetulnya ya, bukan hanya perikanan saja gitu. Perikanan itu bukan tunggal. Tunggal, betul. Bisa yang lain, termasuk ya untuk obat-obatannya. Iya. Jadi ya betul. Jadi semua sisi juga bisa terlibat karena memang tadi yang terintegrasi itu ya. Kalau kemarin kita sempat juga kedatangan narasumber terkait dengan integrated farming, sama juga. Jadi betul. Alurnya saling membantu, saling menguntungkan, dan mungkin dari sisi lingkungan malah juga lebih bagus. Lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan. Ini perlu juga tapi kalau misalnya praktek-praktek di masyarakat sudah ada yang seperti itu belum, Pak? Sudah mulai sekarang. Ya, dia pendekatan misalnya antara perikanan dengan peternakan, dengan pertanian. Limbah sayur bisa dimanfaatkan untuk makanan ikan. Limbah peternakan juga seperti ayam-ayam mati itu bisa digunakan untuk makanan ikan. Ya diproses lagi, ada proses ya. Terus misalnya kayak ini kotoran hewan, ya dalam bentuk puyuh, ayam, sapi, itu bisa diolah menjadi sumber pupuk dan media juga untuk menumbuhkan tadi misalnya cacing air, cacing sutra itu untuk makanan ikan, untuk makanan benih. Itu kebutuhannya besar. Semua jenis ikan hias yang kecil-kecil itu memerlukan cacing sutra. Sekarang ini kan mengandalkan dari alam. Alam kan ada keterbatasannya. Nah, kalau ini menjadi satu kegiatan usaha dan itu bisa dikembangkan secara ya menggunakan teknologi lah. Ya, dengan secara intensif. Kalau melibatkan para UMKM gitu ya untuk sangat bisa dibina. Nanti bikin kelompok-kelompok. Iya. Saya bisa saja kalau ada komunitas kita latih, kita bikin keterampilan sehingga menjadi suatu kegiatan usaha. Tapi dengan maksudnya keterbatasan dana para UMKM masyarakat itu bisa sangat mungkin. Kita kerjasama juga dengan dinas di Bandung misalnya ada dinas pertanian, perikanan. Nanti kita bikin programnya, sangat mungkin. Dan itu bisa biaya tidak besar. Ya, asal mau kerja, memanfaatkan yang ada, potensi yang ada. Insya Allah bisa. Ya. Oke, Pak Dadi menarik ya, maksudnya sebuah pilihan-pilihan sebetulnya, sebuah pilihan-pilihan. Kalau lewat jam kerja kan ingin membuka beberapa pilihan-pilihan lah, kayak misalnya orang yang suka mengisi waktunya secara produktif dengan bidang keuangan misalnya, silakan saja. Untuk bidang ya perikanan, pertanian, atau bisnis online, kita memberikan pilihan-pilihan. Nah ini kan bisa menjadi jalan keluar sih ya. Apakah itu buat teman-teman di ASN, karyawan, ataupun yang UMKM di masyarakat. Gitu, Pak. Yes, yang pertama kita bisa melihat untuk sisi produksi. Ya, bisa dilakukan oleh siapa saja. Nanti kita bisa latihan teknis lah. Yang kedua bisa juga dari sisi value added. Dalam arti ini produk perikanan. Bisa diolah, bisa jadi bisnis kuliner. Betul. Iya, berbagai macam kan bisa. Ikan tuh bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk masakan biasa, bisa diolah dalam bentuk nugget, bisa dalam bentuk bakso, fishball, bisa dalam bentuk olahan-olahan lain yang memang nilainya luar biasa. Dan itu cita rasa itu bisa tergantung bumbu kan. Aduh nih, kalau udah bisa terasa. Sekarang kan kita tergantung kepada salmon, kepada ikan-ikan yang mahal. Padahal ikan-ikan tawar lokal juga gitu ya. Bisa. Bagaimana cara pengolahan ya, cara penyajian. Ikan gurame mungkin di warteg satu porsi cuma 50.000. Tapi di restoran, di kafe-kafe bisa jadi gurame jadi satu porsi 200.000, 300.000 kan. Iya. Jadi ya maksudnya ada nilai tambahnya gitu lah ya. Iya. Bukan saja kita menjual ikannya saja. Jadi bergeraknya bisa diproduksi, bisa juga di pasca produksi. Tergantung kawan-kawan mau di mana nih minatnya. Nah, bolehlah nanti nih teman-teman ya lewat jam kerja, sahabat lewat jam kerja bisa memilih yang mana gitu ya. Apakah mungkin dia cocok diproduksi? Kalau ibu-ibu cocok misalnya jago mepes, pepes ikan. Sekarang ada pepes ikan mas Majalaya, terkenal itu di Bandung. Boleh nanti kita berkunjung ke sana.
Iya. Itu menjadi oleh-oleh Bandung loh. Khas Pepes ya? ikan Majalaya, iya. Ya, kalau di Jawa kan ada bandeng presto. Bandeng presto. Kalau di Jawa Barat mestinya ada lah, misalnya kere ikan nila, atau lele asap, bisa saja kan. Nah, ini yang kreatif-kreatif, ibu-ibu yang pintar masak. Ya, jadi perlu ada kerjasama antara bagian produksi, bagian marketing, pemasaran, bisnisnya gitulah ya. Iya. Oke, Pak Dadi, menarik. Nah, ini mungkin kembali ke awal nih, biar ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman. Pak Hadadi antara kesibukan di kantor, kemudian juga kesibukan untuk di luar kantor yang penyaluran hobi, tapi tidak hanya hobi saja, tapi bisa menghasilkan itu. Nih mungkin saran buat teman-teman lah, buat sahabat lewat jam kerja. Ya, jadi mulai dari sendiri-sendiri. Ya. Mulai dari sendiri, kita misalnya untuk perikanan ya punya tadi kesenangan dulu. Mulai dari skala kecil dulu, misalnya di akuarium. Sudah kita pintar ngurus akuarium, ngurus ikan di akuarium, masuk ke bak. Udah ngurus ikan di bak, udah pintar, kolamnya, baknya diperbesar. Nanti sampai ke kolam besar. Sekarang ini kalau kita bicara ya perekonomian di desa ini kan perlu ada akselerasi, perlu ada yang men-trigger. Mungkin kita orang-orang kota ya punya aktivitas lah di pedesaan, di perkampungan. Saya sendiri di Sukabumi kan di kampung, di desa, di sana lahan masih murah, lahan masih banyak yang idle, kita sewa. Bisa ya. Masih dengan mungkin. Skema sewa masih memungkinkan lah ya. Masih memungkinkan. Yang bagi yang punya modal nih, banyak modal nih, bisa skema sewa tadi ya. Iya. Tidak harus punya. Dan tidak perlu punya uang cash dulu. Kita bisa jadi plasma. Jadi ada inti, ada plasma, bisa dikolaborasikan. Yang penting ada kemauan. Siap. Alhamdulillah, ini semoga bisa menginspirasi teman-teman kita semuanya terkait dengan pengisian waktu kerja kita, diisi dengan yang lebih produktif setelah lewat jam kerja. Terima kasih Pak Dadi, semoga bermanfaat untuk semuanya, dan sahabat jam kerja lewat jam kerja, semoga ini menjadi inspirasi buat kita semuanya terkait dengan tadi mengisi waktu dengan lebih produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.